Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kembali lagi dengan saya Dekastor. Di video kali ini saya mau buat testimoni bengkel sesi Facebook ya. Jadi di sini kontennya itu beda dari video sebelumnya karena di sini bener-bener saya panik, ownernya panik. Jadi kita melawan hack ya. Jadi akunnya itu terkena hack ya, bukan ya emang terkena sih, cuman di posisinya bener-bener nggak bisa diakses karena Gmailnya diganti, nomor HP-nya diganti. Tapi di sini ada jalan satu di mana kita bisa ambil alih akunnya. Oke bosku, sebelum lanjut ke videonya, saya minta dukungan dari kalian semua untuk support terus channel YouTube saya agar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Dekastor. Jika kalian suka dengan videonya, like videonya, share ke teman-teman kalian bahwa Dekastor tempat bengkel sesi Facebook aman dan terpercaya. Oke bosku, di sini saya mau menyampaikan ya, sebenarnya sih enakan pas kayak gini tuh di record ya, jadi pas proses pengerjaan tuh di record, cuman sayangnya di sini nih seperti cuplikan video ya, sedikit saya kasih, cuma sih durasinya ada 24 menit ya, cuman di sini saya kasih sedikit cuplikannya pas posisinya akunnya udah jebol ya. Kita teleponan hampir setengah jam gitu, jadi proses penjebolan, dan sayangnya ketika percakapan tersebut itu gimana ya, jadi pas saya telepon dia, kita sambil teleponan nih, terus saya record juga di HP tersebut, di HP saya yang saya lagi telepon ya. Dan sayangnya suara pas saya lagi telepon sama si ownernya, berikut penyampaian saya ketika di record tuh nggak ada suaranya gitu, nggak ke-record suaranya, jadi cuma tampilan gambarnya saja, jadi nggak ada suaranya. Jadi ya mau nggak mau saya mesti ngebahas lagi, diulang. Cuman di sini posisinya hanya pembahasan dari awal sampai akhir aja ya bos ya. Oke bosku, kita langsung lanjut aja lah ke videonya ya, jadi biar nggak makan durasi lama. Jadi gini, ini awalnya kemarin dia katanya akunnya terkena hack ya. Dia dapat nomornya dari si Angel. Nah si Angel ini yang saya kasih tahu ke kalian, si temennya dia ini, owner ini kan namanya si Angel. Nah Angel itu dia udah pernah order di saya dan alhamdulillah akunnya bisa jebol bos. Jadi dia direkomendasikan oleh temennya bahwasanya Dekastor bisa membantu kesulitan dia mengenai akunnya yang terkena HB. Nah dia bilang, begini mas, akun saya telah kena hack, apakah bisa dikembalikan akunnya? Semua sudah diganti dan tidak bisa masuk lagi ke akun saya. Nah saya bilang nggak bisa, kecuali belum ada 1 minggu, itu pun wajib ada tebak foto temen. Nah di sini maksud saya kan Gmail ownernya kan diganti sama Gmail hacknya ya kan. Nah secara otomatis itu bakal muncul notifikasi perubahan data Facebook yang nantinya bakal dikirim ke Gmail, seperti contoh di gambar ini ya. Nah ini contoh notifikasinya. Jadi Gmail Anda telah diubah, Gmail utama Anda telah diubah oleh misalkan oleh ini gitu kan. Nah di situ kan ada tulisan amankan akun Anda. Nah di situ jalan satu-satunya kita untuk mengambil alih akunnya gitu ya. Dan ingat, batas linknya itu harus minimal sebelum 1 minggu gitu ya. Jadi kalau misalkan udah lewat 1 minggu itu nggak bisa bos, itu udah kadaluarsa. Terus kedua juga, kalau misalkan bang ini udah baru 2 hari tapi kok linknya kadaluarsa, itu kemungkinan besar akunnya sudah jebol sama si hacknya gitu ya. Jadi pas sesinya itu udah dijebolin sama si hacknya. Dan kedua juga itu wajib opsinya tebak foto teman. Dan kalau seandainya kan bang opsinya kode Gmail, bang opsinya kode telepon. Kalau misalkan kode Gmail sama teleponnya diganti, kita aksesnya gimana dong? Kan yang bisa jebelin dia jadinya, si hacknya kan. Jadi mau nggak mau kita opsi tebak foto teman. Terus kalau seandainya kan bang opsinya tanggal lahir gimana? Sedangkan tanggal lahir saya nggak tahu. Waduh, kalau udah kayak gitu susah. Jadi kalau misalkan tebak foto teman sih insya Allah di saya 100% saya bisa, insya Allah ya. Bisa kalau nggak ada kendala apapun ya. Nah lanjut lagi, di sini percakapannya kalian bisa baca. Di sini dia ngasih link nih. Ternyata linknya salah, bukan yang saya maksud. Saya bilang suruh buka ke menu Gmail dia, terus misalkan cari notifikasinya. Nah seperti gambar ini ya. Nah ini kan perlu, jadi kan email alamat email utama Anda telah diubah pada tanggal sekian-sekian ya kan. Nah di sini kan ada tulisan amankan akun Anda. Nah saya bilang suruh klik amankan akun, habis itu di copy paste kirim ke saya gitu kan. Nah sama dia dicoba diklik, akhirnya di situ dia lihat ada opsi tebak foto teman. Nah di sini ada harapan besar ya. Nah, di sini ada harapan besar bahwasanya akunnya bisa kita rebut kembali. Nah, dia bilang ini kejadiannya dia chat malam, dia dari Papua karena di jam segini di saya masih sore, mungkin di daerah Papua itu udah malam banget ya gitu. Jadi dia bisanya ordernya besok kali ya. Nah, keesokan harinya, hari ini dia order, dia udah bayar, akhirnya dia salin linknya yang tadi saya bilang. Jadi kalian
kalau misalkan mau nyoba sendiri ya, akun kalian dihack sama orang, terus kalian tekan tuh ya tulisan amankan akun Anda, ditekan, habis itu di copy, habis itu di paste, disalin lagi ke terserah mau kemana, jadi ntar nantinya buat kita akses lagi ya. Nah akhirnya dia dikirim linknya, pas saya coba ya di HP saya itu nggak bisanya kenapa, opsinya cuma pelajari selengkapnya bos gitu. Jadi istilahnya bingung kita mau akses kemana nih, sedangkan yang saya tahu kemarin di HP dia ada opsi tebak foto teman. Akhirnya saya suruh coba login di HP dia gitu kan. Nah di sini ternyata dia terkena double sesi ya bos ya. Ingat nih kalau misalkan dibilang ada yang ngomong kayak gini, order ke saya bang ini mah cuma sesi biasa, biasanya saya ciri-cirinya kan akun yang terkena double sesi biasanya opsinya ada dua nih, ciri khasnya tuh ya. Di situ pasti ada muncul apa namanya, kalau nggak salah minta bantuan, kalau saya minta bantuan ke teman Anda apa gitu yang ngirim kode gitu lewat teman gitu. Itu biasanya sesi double double sesi gitu ya. Nah, oke lanjut lah. Di sini dia saya bilang jangan dulu dilanjut klik ya, karena emang posisinya saya udah ini posisinya kita lagi teleponan nih. Pada saat di sini tuh kita lagi teleponan. Nah, bos cari notifikasi yang lain, saya bilang gitu kan. Nah, dia dapat lagi nih, ternyata dia nggak bisa akses. Nah, tautan ini setelah kadaluarsa. Nah, ingat ini jangan kaget dulu, karena di situ kan ada dua notifikasi, ada tulisan amankan akun itu ada dua. Nah, kalian pilih salah satu. Kalau misalkan yang satu udah kadaluarsa, biasanya yang satu lagi enggak gitu ya. Lanjut, nah di sini dia nggak bisa akses kan. Di sini saya udah benar-benar pusing nih. Sedangkan di saya tuh muncul. Nah, sesi terbaru cuma pelajari selengkapnya doang, tapi nggak ada muncul tebak foto temen ya bos ya. Nah ini juga dia login lagi akhirnya nggak bisa. Dia ngasih Gmail ke saya, tapi tetap saya nggak mau login di Gmail dia karena itu privasi dia ya. Saya nggak mau ada drama, dan lagi juga bahaya juga, takut direset jarak jauh ya. Sekalipun ini dia udah order, tapi saya cuma khawatir doang ya, mengantisipasi biar data di HP saya tuh nggak kereset sama orang yang nggak bertanggung jawab. Itu aja sih, cari aman aja ya. Akhirnya inisiatif saya, link yang dia berikan tadi itu ke saya berikan lagi ke dia. Coba suruh login lagi, dan dia di login. Nah, akhirnya seperti tampilan seperti ini. Ini terkena sesi biasa, double sesi ya. Akhirnya suruh saya klik. Nah, yang saya khawatirkan lagi di sini suruh ubah kata sandi. Kalau misalkan si hacknya itu nggak stay ya, istilahnya kalau misalkan dia lagi nggak fokus di Gmailnya atau di HP-nya, itu nggak jadi masalah ya. Yang saya takutkan ketika kita ubah sandi, dia pasti bakal nerima kode notifikasi perubahan sandi Anda di Facebook tersebut gitu ya, yang secara otomatis dia langsung peka, akhirnya diganti lagi sandinya. Nah kalau misalkan udah diganti lagi sandinya, itu kita udah nggak bisa akses dari link yang link yang ada di Gmail si ownernya ini ya, karena kan sandinya udah diubah lagi gitu ya. Oke, di sini saya modal nekat, optimis, dan yakin semoga si hacknya itu mungkin lagi main kayak lagi jalan-jalan, lagi kemana, pokoknya nggak fokus ke HP-nya lah ya. Oke, di sini kita ubah sandi. Nah, pas sudah ubah sandi, alhamdulillah opsi tebak foto temennya ada nih. Di situ saya senang banget. Di sini ada harapan besar buat akunnya nggak kembali. Tapi di sini kita mengalami kesulitan. Kesulitannya kenapa? Nah, di HP owner ini dia login di brosur ya, aplikasi brosur bawaan HP gitu ya. Nah, di situ saya nggak tahu cara buat nyeting ke menu desktop itu seperti apa. Kalau di Chrome kan gampang ya. Nah, akhirnya saya coba inisiatif cari ilmu di channel YouTube lain yang ngebahas gimana caranya aplikasi browser ini bisa diubah tampilannya ke menu desktop ya. Jadi kayak menu PC gitu, lebih luas, lebih lebar gitu ya. Akhirnya saya cari tahu, saya pusing juga kan, itu belum nemu juga, belum bisa juga. Nah, dan di sini kita proses pengerjaannya ya. Nah, kita mau pengubahan tampilan ke menu desktop ya. Nah, ya. Nah, kalau misalkan tampilan dari browser itu, kalau misalkan udah ke menu desktop tampilannya seperti ini bos. Kalau sesi biasa ya, sesi new ya. Dan di sini kita scroll lagi ke bawah, dan alhamdulillahnya di sini udah dirubah nih ke menu desktop kan. Nah, kita langsung tebak foto teman. Nah, fotonya muncul karena tampilannya udah kita ubah ke menu desktop. Kalau misalkan kalian nih misalkan mengalami seperti ini, bang foto temannya nggak muncul, itu gimana cara munculinnya? Ubah aplikasi yang ada di Chrome, kalau misalkan lewat Chrome diubah tampilannya dulu ke menu desktop. Nah, caranya gimana bang? Kalian bisa cari ilmunya di tutorial yang udah ngebahas seputar cara mengubah tampilan Chrome
ke menu desktop gitu ya. Jadi kalian nggak perlu ribet lah, nggak perlu nanya-nanya lagi ke saya, karena ilmu di YouTube itu banyak yang ngebahas, jadi nggak cuman saya doang gitu ya. Nah, terus kita makan durasi lebih cepat nih ya, karena ini udah lama juga, udah durasi 10 menit. Di sini alhamdulillahnya tebak foto temennya kita tebak semua ya, alhamdulillah bener semua, karena sebagian ownernya juga tahu ini bosnya teman-teman dia gitu ya. Kita gerak cepet dan alhamdulillah akunnya bisa jebol ya. Nah, di sini kunci dari gimana caranya opsi tebak foto temen tuh biar jebol. Satu, kalian wajib tebak foto temen cepat. Percuma kalian bener semua tebak foto temen, tapi tebak foto temennya lama gitu. Bisa sampai 10 menit, 15 menit, itu pasti gagal. Setahu saya selama saya bengkel sesi tebak foto temen tuh kalau nggak salah durasinya 4 menit atau sampai 5 menit. Lebih dari 5 menit biasanya langsung gagal gitu ya. Nah, kedua, itu dari 5 tebak foto teman opsinya kan. Terus ada di skip 2, totalnya 7. Nah, seandainya kan di skip, berikut di skip 2 ya. Jadi 7. Nah, kalau tebak foto teman 7 ini itu tuh wajib bener. Kalau misalkan salah satu aja ada yang salah, itu pasti gagal. Ingat itu ya, kuncinya tuh. Jadi harus bener tebak foto temannya, kedua harus cepat gitu ya. Jangan sampai lambat. Di sini alhamdulillah akunnya udah jebol ya. Nah, di sini saya blur juga. Tadi yang tebak foto temen juga saya blur ya. Kenapa saya blur? Karena saya nggak mau istilahnya terjadi kesalahpahaman. Karena kan saya menampilkan foto orang lain, takutnya orang lain tuh lihat channel YouTube saya, akhirnya dia nggak terima bahwasanya fotonya dipublikasikan. Makanya setiap tebak foto teman ya, konten tebak foto teman itu saya blur. Jadi mengantisipasi istilahnya orang yang nggak terima dengan saya gitu ya. Jadi istilahnya lebih baik saya blur aja gitu ya. Dan di sini kita blur juga, di sini ada data yang kita langsung ubah ya. Kan setelah jebol tuh, kita jangan senang dulu bos, ingat kita harus lebih cepat lagi. Yang pertama nih, setelah akunnya jebol, wajib kalian ganti Gmailnya, wajib kalian ganti nomor HP-nya. Jadi HP si hacknya, nomor HP-nya si hacknya dihapus juga gitu ya. Setelah itu kalian langsung pasang kode otentik. Kenapa saya sarankan harus pasang kode otentik? Biar nanti kan nantinya bakal ke sesi 2 kali, ingat itu, bakal ke sesi 2 kali, ntar saya jelasin ya. Kalau misalkan ke sesi 2 kali itu nantinya si hacknya bisa ngejebolin nih ya, si kedua kalinya gitu ya. Terus dia suruh dipinta masukkan kode login. Nah, kode login itu muncul di HP di nomor yang udah diaktifin. Nah, kenapa si ownernya ini saya suruh aktifin kode otentik? Biar nantinya ketika dijebolnya sama si hack, dia nggak bisa jebolin kode loginnya atau kode otentiknya, karena yang bisa jebolin itu adalah kita. Akhirnya kita ubah sandinya dan kita rebut kembali akunnya. Itu kenapa saya saranin setelah jebol harus dipasang kode otentik. Nah, di sini posisinya pas pasang kode otentik ke sesi bos. Itu rata-rata pasti ke sesi bos. Sekarang ya sudah lengket banget sih sekarang Facebook itu, nggak tahu kenapa ribet banget ya. Tapi alhamdulillah akunnya bisa jebol ya. Dan di sini akunnya alhamdulillah bisa dijebolin sama saya, dan ownernya juga alhamdulillah kerjasamanya juga enak gitu, cepat juga ya, sigap juga gitu ya. Jadi nggak lama juga gitu ya. Di situ saya benar-benar panik banget ya. Saya panik yang ngegarapnya, dia juga selaku ownernya juga panik, karena emang bener-bener kita butuh kecepatan ya bos ya. Di sini saya mau jelasin lagi yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan sesi lawan hack itu bakal ke sesi 2 kali. Ingat, bakal ke sesi 2 kali. Kenapa bisa ke sesi 2 kali? Pertama, sesi pertama nih, yang bikin sesi pertama itu kan kita bos. Ya kan? Gimmick kita udah diubah. Yang tadi saya sampaikan di video awal. Pasti bakal muncul notifikasi perubahan data. Nah, sama kita diklik amankan akun, akhirnya terkena sesi ya kan, terkunci gitu ya. Nah, ketika sesi pertama jebol ini udah jebol nih. Nah, ingat, pas kita ubah Gmail si hacknya ke Gmail kita, dia pasti bakal nerima kode perubahan data. Nah, kalau misalkan si hacknya peka, udah ngelihat notifikasi perubahan data, dia langsung sigap lagi, akhirnya diklik amankan akun, akhirnya bakal tersesi 2 kali ya kan. Jadi ya itu yang saya sampaikan, kalau seperti ini bakal ke sesi 2 kali, kalian jangan kaget itu ya. Terus apalagi yang mau saya sampaikan ya, oh ya, pesan saya pokoknya jangan pernah masuk link apapun, mau itu event gratisan seputar game, seputar informasi tentang yang istilahnya belum akurat ya, informasi hoax lah ya, ataupun informasi yang dari pihak Facebook yang mengatasnamakan Facebook gitu ya, yang mengaku-ngaku katanya dari pihak Facebook bahwasanya akun Anda diretas gitu. Akhirnya kan itu ada link tuh, sama kalian diklik itu jangan ya. Pokoknya jangan pernah masuk link ya, apapun itu, biar akun kalian aman gitu ya.
Terus apalagi ya bos ya, ini juga emang durasi sudah lama juga nih ya, nggak enak juga terlalu panjang. Sebenarnya sih lebih baik secara langsung ya dipraktekin. Cuma kan di sini kendalanya videonya nggak ada suaranya gitu kan, lebih baik saya jelasin ulang lagi supaya kalian tuh tahu gitu ya. Jadi intinya buat kalian semua yang mau order di Dekastor silahkan chat nomor admin Dekastor ya. Ingat di sini berbayar, jadi nggak gratis karena di sini juga saya cari uang gitu ya, cari nafkah buat makan saya gitu kan, buat menyambung hidup gitu kan. Nah terus pastikan kalau misalkan mau order itu dananya harus siap, jangan sampai nanti gitu, yang ada nanti pas kalian udah dana udah siap, pas mau order lagi chatannya nggak kerespon karena kan terlalu banyak chatan yang masuk ke saya gitu ya. Ya udah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang istilahnya kurang jelas atau gimana ya, emang posisi juga saya lagi nerangin, cuman ya mungkin ini baru pertama kalinya saya konten seperti ini ya bos ya. Nanti sebenarnya sih udah banyak kasus-kasus saya jebolin lewat link, cuman nggak saya update gitu ya, karena ya nantilah next ke depannya kalau misalkan saya nemu lagi kayak seperti ini, saya record deh ya buat kalian gitu ya. Jadi kalau kayak gini kan kita kesannya kayak gimana gitu, kayak settingan, padahal mah enggak sih bos. Alhamdulillah sih saya nggak pernah settingan sih. Buat apa nolong orang ya, misalnya dia udah bayar saya terus dibikin settingan, buat apa gitu ya, nggak ada gunanya juga gitu ya. Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.